Halo, balik lagi sama gue Billy. Dari kemarin tuh kita udah bahas ya banyak laptop-laptop baru dari ROG keluaran yang tahun 2023 ini. Nah, sekarang ini kita pun mau berbagi pengalaman. Pengalaman selama menggunakan laptop yang saat ini. Dipakai main game doang? Enggak juga, tentu tidak. Nah, ini tuh ROG Zephyrus M16 2023 GU604VI. Jadi di video sebelumnya kan kita udah bahas tuh soal upgrade-upgrade-nya yang ada di laptop-laptop ROG tahun 2023 ini. Nah, kalau kalian belum tahu bisa cek di situ ya. Nah, dan upgrade yang masuk ke laptop satu ini bakal kita bahas di video ini. Buat layarnya sendiri ini gue berasa enak banget, lebih imersif. Bisa kalian lihat, dipakainya nyaman banget lah buat content consumption tuh kayak nonton, nge-game, sampai kerja desain pun juga ini layarnya udah nyaman banget. Kenapa? Ya gamer pun juga pengen matanya dimanjain ya. Jadi yang saat ini tuh dia sudah menggunakan IPS ROG Nebula Display. Nggak main-main, layarnya sendiri sudah spesial di sini. Dengan rasio yang 16:10, makanya dia lebih lebar. Dan resolusinya pun udah sampai 2K. Ditambah lagi refresh rate yang di 240 Hz. Dan respons time-nya juga 3 millisecond. Mantap, buat main game, cari lah. Dan nggak lupa juga buat color kalibrasinya ini tuh dia sudah vendor validated, jadi colornya udah, makanya gue tadi bilang buat content creation itu enak, buat nonton enak ya karena warnanya tuh udah akurat, udah divalidasi. Anyway, makanya gue bisa bilang di layar seperti ini tuh mau dipakai apa aja tuh bakalan enak banget dan manjain mata banget. Selain dari itu, nikmatin konten juga bakalan lebih enak lagi di sini karena dia tuh pakai 4 speaker. No, dia tuh di sini pakai 6 speaker. Jangan main-main. Walaupun yang duanya itu yang jadi 4 speaker biasa dan dua lagi speaker Twitter, bukan aplikasi ya. Twitter di sini yang buat suara treble, suara yang ya gitulah, suara tinggi-tinggi. Jadi dengan speaker yang model-model seperti ini tuh dipakai nikmatin kontennya, dipakai nonton, dipakai macam-macam tuh ya enak. Tidak terlepas dari yang gua sebut dari dulu-dulu bahwa kualitas di dalamnya ROG itu memang enak banget untuk ukuran sama laptop ya. Di sini makin enak lagi. Dan tentu saja dilengkapi juga ini dengan AI noise cancellation, mau in mau out bisa semua, tinggal di harmonic rate aja diaktifin, diatur-atur. Dan jangan lupa juga di sebelah atas layarnya ini walaupun bezelnya tipis, dia tetap menyematkan ini nih webcam. Dan waktu setelah melewati pandemi kayak gini jadi demen banget sama laptop yang ada webcamnya. Dulu sih ya nggak terlalu peduli ya, ada enggak, tapi setelah lewat ini gue bener-bener demen laptop berwebcam. Ya, jadi ini kualitas hasil tangkapan gambarnya dari kamera webcam Full HD 1080p yang ada di laptop ini. Hasil kualitas tangkapan suaranya juga seperti ini. Ngomong-ngomong ya, ini webcamnya sendiri udah support infrared untuk login menggunakan Windows Hello. Jadi ya ini memang webcam yang oke juga, mantap, bisa login dengan biometrik wajah. Tapi kekurangannya yang gue temuin di sini, gue tidak menemukan di sini ada cut off untuk di webcamnya sendiri. Jadi ya untuk dari segi security webcamnya agak sedikit kurang. Tapi ya untuk gamer still oke lah ya. Kalau sampai takut ada apa ya tutupin aja situ kalau takut dihack gitu. Of course ini tuh buat SKU yang satu ini, karena Zephyrus sendiri sebenarnya ada Zephyrus M dan ada Zephyrus G. Nah yang G itu yang membuat lebih terjangkau lah harganya. Di M sendiri yang satu ini tuh masih ada satu SKU lagi yang ada di atasnya ini. Dan untuk Zephyrus M sendiri dia SKU-nya itu harganya mulai dari 44 jutaan. Gue sendiri tuh tipe orang yang dalam soal connectivity tuh perlu banyak colok mencolok, apalagi kalau laptopnya lagi nggak dibawa jalan-jalan yang bisa ditaruh di meja doang buat kerja, buat sehari-hari kayak gitu, udah pastinya gue perlu banyak colokan.
Colok mencolok itu karena gue menggunakan ya mouse dan keyboard eksternal. Belum kalau misalnya perlu colok-colok flash drive juga. Wah ya maklum ya masih colokan. Keyboard dan mouse-nya masih yang zaman baheula. Dan belum yang bluetooth. Ya pakai nada aja lah ya. Yang penting nyaman digunakan. Ngomong-ngomong soal colokan dia satu ini tuh lengkap banget dah pokoknya. Thunderbolt 4 ada, dan Type-C nya sendiri ada. Thunderbolt-nya dan Type-C nya dia tuh udah support power delivery 3.0 buat 100 watt, dan dia juga support DisplayPort 1.4. Ada Type-A nya juga, dan dia ada dua. Semua tadi Type-C dan Type-A yang itunya sudah 3.2 Gen 2. Jadi untuk soal percolokannya dia udah banyak opsi dan udah kencang-kencang semua. Kalau perlu display output yang lebih dedicated, di sini juga tentunya sudah pasti ada HDMI 2.1. Dan buat audionya kalau mau di output juga tetap masih ada combo audio jack. Ya, laptop apa sih yang ngalamin combo audio jack? Kayaknya banget gitu. Ditambah lagi yang satu ini tuh ada micro SD card reader-nya juga. Ya memang sih micro SD card reader ini rada jarang ya ada di laptop-laptop pada umumnya kayak gitu. Jadi laptop yang satu ini buat content creator tuh udah bakalan lebih nolong lagi, lebih membantu lagi, dan lebih nyaman pastinya. Ngomong-ngomong soal connectivity ya, nggak lupa juga kalau dia tuh udah pakai Wi-Fi 6E dan Bluetooth-nya sendiri sudah 5.3. Secara ini tuh laptop gaming, udah pasti dong gua pakai nge-game juga di sini. Yalah, masa bukan ngetik doang atau nikmatin konten doang, pastinya nge-game juga dong. Dan memang gua akuin nge-game di sini tuh nyaman banget. Kayak semua lancar, semua bisa dilibes. Terutama game-game yang biasa gua pakai ngetes untuk ya gua pakai main buat ngetes laptop modelnya begini ya. Semua tuh lancar, dijamin lah dia jalan enak, dipakai main mulusnya begitu. Dan emang sih gua akuin buat gaming di layar yang resolusinya kayak gini tuh diperlukan GPU RTX 4000 series supaya aman di segala kondisi. Anyway, yang satu ini tuh udah menggunakan RTX 4070. Ada SAU yang satu lagi yang tadi gue bilang ada di atasnya, ini itu dia menggunakan 4080. Dan buat prosesornya sendiri dia menggunakan Intel Core i9, yang main-main dia 13900H yang dilengkapi dengan 6 P-core dan 8 P-cores, yang mana buat nge-game AAA dia udah rata kanan semua, mantap semua. Buat DLSS on, dan buat ray tracingnya pun dimentokin juga ya. Mungkin ada yang ikut bawaan game, ada yang mentok, tapi intinya semua kalau apa yang bisa kita mentokin juga lah di sini pas pengetesan biar nyaman. Namanya juga udah RTX 4000 series ya, 4070 lagi. Nah cuman yang gua temuin selama pengetesan pun gue bisa bilang nyaman banget tuh, karena ya FPS paling rendahnya dia gue cuma nemuin di game control, dan itu pun masih di 60-an FPS gitu, sekitar 60 ya. Up and down lah, up and downnya juga downnya dikit. So overall memang nyaman kalau dipakai game gitu. Buat game lain malah FPS-nya bisa lebih tumpah-tumpah lagi ya, kayak di Valorant gitu. Nah FPS-nya tuh bisa 300an lebih coy. 200 ya ada dikit-dikit ya, tapi most of the time mostly-nya tuh 300 ke atas semua, tumpah lah. Benchmarknya sendiri juga di sini udah tinggi. Cinebench R23 di sini rata-rata dapat skor 19.400-an ya, naik turun dikit lah makanya rata-rata ya. Buat skor 3D Mark-nya sendiri TimeSpy dia ada di 11.679, dan buat 3D Mark Firestrike-nya dia ada di 25.552. 3D Mark Port Royal-nya buat ngetes RTX dia juga skornya di 7.027. Mantap, nggak lupa juga pastinya buat tes ini, buat stress testnya ya. Dan stress testnya juga PES di 99,3%. Mantap memang laptop kayak gini. Gaming benchmark biasa Final Fantasy 14 dan Shadow of the Tomb Raider itu pun udah jauh lebih dari kata aman. Dipakai content creation gue biasa di Filmora 9 dan Blender mesin BMW itu juga udah pastinya oke punya, udah mantap lah. Jadi emang dipakai buat apa aja tuh di laptop udah nyaman banget, apalagi kalau cuma dipakai ngetik-ngetik doang. Pastinya ngetiknya juga nyaman banget lah di atas keyboard ber-RGB seperti ini. Dan trackpad-nya pun di sini sudah lebih luas lagi. Kalau misalnya dibandingin yang ROG tahun-tahun lalu, ya trackpad semakin luas. Lama-lama kan dibuat trackpad semua. Tapi emang tentu saja dengan tenaga sebesar ini,
pastinya pasti pakai ngegame, pasti pakai ngetes gitu, stres dan sebagainya, berasa panas juga. Itu gua akuin lumayan ganggu, walaupun dia tuh udah pakai 3 fan, full with heatsink, thermal grizzly liquid metal, dan 7 heat pipe buat pembuangan, masih berasa gitu. Berisiknya sih sosok, nggak terlalu ya untuk ukuran laptop gaming, gua bisa bilang cukup oke untuk dari segi kondisinya kipasnya. Buat panasnya ya ini cuman yang agak lumayan berasa di area kanan keyboardnya terutama, bisa nyampe sekitar 50 derajatan lebih gitu. Tapi di bagian WASD-nya ini lebih better, dia masih di 40 derajatan anget-anget gitu deh. Cuman yang gue notice satu hal di sini tuh, karena dia memang buat pembuangan panas sebelah atasnya sini tuh dia ngadep ke arah monitor. Jadi sebenarnya gue agak kasihan sama monitornya, agak khawatir juga karena kehantam panas yang dibuang, apalagi kalau lagi full load ya. Dia kan ngebuangnya salah satunya ke situ juga, dan pas dites lumayan juga panasnya bisa sampai 56 derajat lebih. Ya gue sih kasihan juga sama layar cantiknya ini, dan aku lama kelamaan tuh bisa memberikan dampak juga. Ya kalau misalnya soal ini maybe si Asus bisa lebih memperhatikan bagian ini lah ya. Buat kalian yang punya pengalaman soal model panas yang kesorot ke layar begini, boleh tulis di kolom komentar bawah. Atau Asus sendiri kalau bisa sih silakan juga di bawah bisa kasih assurance juga bahwa untuk para pengguna laptop ini ke depannya. Karena layar seperti itu, seperti yang gue udah bilang tadi, enak buat dipakai nonton. Pastinya di sini juga gue pakai buat nonton YouTube. Playback dengan tingkat kecerahan 50%. Cuman sayangnya tahannya cuma sekitar 3 jam 21 menitan, itu dari 100% sampai tinggal sisa 15% aja. Dengan catatan ini modenya di performance ya. Karena kan memang logikanya jarang lah ya orang main setiap kali mau ngapain dia ubah-ubah profile gitu tuh, menurut gua jarang. Tapi kalau ini dipasangin di silent mode, gue sih yakin pasti bisa lebih tahan lama lagi baterainya. Ya after all ini tuh laptop gaming lah ya, jadi bisa kita maklumi. Pas ngecas dengan charger bawahnya yang 280 watt, dari 15% sampai 50% itu cuma makan waktu sekitar 19 menit doang. Emang cepet banget. Dan buat sampai 100%-nya itu cuma perlu waktu 1 jam 27 menitan aja. Give and take lah ya, up and down, pasti nggak akan selalu segitu, bisa lebih bisa kurang. Nah dari tadi tuh kita udah ngomong banyak dan belum membahas soal storage dan RAM-nya. Jadi bawaannya di sini itu menggunakan NVMe 1 TB dengan hasil rata-rata pengetesan biasa 4 kali gua running di Crystallisma. Dia tuh ada di rate-nya 4700-an, dan untuk write-nya dia ada di 3600-an. Standar lah ini untuk SSD NVMe zaman sekarang. Dan gak lupa juga dia tuh masih disediain 1 slot kosong lagi buat ya 1 slot ekstra buat kalau kalian mau nambahin storage NVMe-nya. Ada aman, content creation aman, buat ngegame aman, game sekarang gede-gede kan. Cuman yang gua rada sayangin itu ada di RAM-nya. Walaupun udah datang dengan bawaannya 16 GB, tapi dia tuh baru single channel. Ya walaupun buat karakternya si DDR5 ini bakal langsung ke-detect dual channel juga gitu, tapi memang dual channelnya berbeda dengan yang menggunakan 2 keping RAM. Tapi di sini tuh gue kadang nge-test pasti kondisinya dual channel 2 RAM ya, karena ya gue punya sih RAM DDR5, tapi pas gue colokin di sini dia kagak mau nyala nggak nyala, cuman layarnya gelap aja, nggak mau masuk Windows-nya gitu. Ya awalnya bingung, tapi ini juga bisa jadi pelajaran buat kita semua. So kalian kalau misalnya mau nambahin RAM di ya bisa di laptop ini atau laptop apapun yang out of the box-nya itu cuma single channel, single keping, 1 keping RAM kayak begini, make sure kalau kalian mau beli RAM buat keduanya, cek dulu nilai CL-nya, cari yang serupa kalau bisa. Ya supaya lancar aja semuanya, kan kalian udah beli RAM mahal-mahal lagi. Ngeceknya pakai apa? Bisa cek pakai HW Info. Ya atau apa gua aja lagi apa sih di sini. Tapi ini dijalanin di single channel pun juga udah single channel, single 1 RAM ya, maksudnya single channel itu udah nyaman banget, udah enak banget, aman banget udah. Yang terakhir ngomongin soal anime matriknya. Ini tuh jadi faktor yang paling mencuri perhatiannya dari laptop ini. Di bagian belakang layarnya ini udah pasti ya, karena ini laptop 16 inch kan dia punya area yang lebih luas untuk anime matriknya sendiri, jadi dia memang lebih besar. Dan selain dari itu memang anime matriknya sendiri dibuat lebih tempat-tempat dengan lubang untuk panelnya yang lebih banyak di 18.710, makin
bisa dibilang makin tajam lagi, makin presisi, dan hasil gambar yang dikeluarin lebih bagus lagi ya Dul. Ya ini sih memang keren, gimmick juga, antara guna nggak guna, tapi kalau misalnya sebenarnya ada gunanya. Kalau misalnya kalian lagi di kafe nih, bisa digunain buat nge-gebet orang yang ada di seberang gitu. Atau kalau mau dipakai buat ngasih kode ke bos, bisa juga. Jadi memang berguna ya. Cuman yang gue temuin kalau misalnya kita mau nongolin gambar custom sendiri itu sesuai yang kita mau, memang at least yang gue temuin ini agak ribet ya, karena kita tuh mesti bikin animatriknya, file animatriknya itu di website Asus. Agak ribetnya itu karena memang ini tuh pas gue temuin di website itu kita mesti gambar sendiri. Maybe Asusnya bisa menambahkan juga fitur di sini supaya bisa auto generate berdasarkan gambar yang kita upload ke situ. Itu kan bakal lebih convenience ya buat para pengguna laptop hampir sultan ini. Ngomong-ngomong soal softwarenya sih, dia di sini udah seperti biasa di ROG udah ada algoritma buat ngatur-ngatur profile dan sebagainya, termasuk power sync, animatrix, semua ada di dalam situ pengaturannya. Dan untuk software lain namanya Asus juga, Office Home Studio juga dia sudah ada by default di dalam sini. Dan ya itu sih soal-soal bawahnya. Kesimpulan yang gua mau tarik dari sini sih memang agak bingung ya. Dari sisi power memang udah gak perlu diraguin lagi. Cuman ini tuh Zephyrus yang gua tahu dulu tuh dia lebih kanan secara portability, dan lebih tipis. Tapi yang satu ini ya gua sih nggak bisa bilang. Jadi kalau gua bandingin sama Strix gua tuh nggak kelihatan tipis-tipis amat gitu. Ya 11 tangan gitu lah perbandingannya, tipis ya. Dan kalau dari segi beratnya juga nggak enteng-enteng amat juga, karena yang saat ini beratnya masih di angka 2,2 kiloan juga. Jadi gue bingung juga soal positioningnya ini bakalan ada di mana. Tapi ya mungkin ini bakalan cocok buat enjoying konten selain main game. Enjoying konten di sini enak karena ya speakernya tadi aja sampai 6 dan layarnya udah nebula display kayak begini, udah manjain mata banget. Dan selain itu buat content creator, dia tuh udah content creator friendly juga. Ya tadi karena ditambah ada micro SD card readernya. Ya itu aja sih yang gue bisa ngomong dari laptop yang satu ini. Cuman yang gue sayangin itu cuma satu di sini, yaitu di price point segini itu dia masih cuma datang dengan hanya single RAM aja. Ya dual RAM kayak gitu bakalan lebih oke lah ya, dan lebih game ready aja gitu, lebih stabil juga sih seharusnya. Ya that's it sih yang gue bisa ngomongin soal laptop ROG yang satu ini. Jadi sekian dulu review singkat dari Dika buat laptop ROG Zephyrus M16 2023 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh tolong kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gua Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, ciao.